Shalom, selamat pagi sahabat GSKS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau, dan kami buka hati kami terhadap kuasa-Mu. Kami sambut Tuhan berkat-Mu dengan memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Bawa kami dalam Seperti kesetiaan-Mu, Tuhan. wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Terima kasih Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia mau melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, tetap setia, ku tetap setia mau melayanimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Dipuji ditinggikan Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau dapati kami tetap setia sampai langkah akhir. Sebab bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir yang menentukan. Apakah kami tetap setia berpegang kepada Injil kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, ada banyak tantangan, guncangan, dan godaan, tetapi biarlah kami konsisten, setia
dan taat, percaya dan melakukan kebenaran firman-Mu. Sekalipun ada banyak godaan, sekalipun ada banyak goncangan, orang yang tetap setia dengan firman Tuhan dan tidak mengeraskan hatinya, kami percaya Tuhan akan pelihara kami. Kami mau Tuhan menang atas segala pergumulan. Kami mau menang dan mengalahkan yang jahat, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena perbuatan yang baik, tapi oleh pertolongan dari Allah Roh Kudus, oleh rahmat-Nya, karena permandian kelahiran kembali, sehingga kami mampu untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menerima renungan pagi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat mengikuti dan mengiringi Yesus sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan saudara yang diberkati, tetaplah pegang iman kita, karena ada upah yang menanti kita saat kita terus setia dan taat melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Jangan mundur sedikit pun, sekalipun di depanmu ada bukit pergumulan, sekalipun di hadapanmu ada gunung persoalan. Tetap setia, saudara. Di dalam kesetiaan itu kadang ada godaan yang besar. Ada godaan untuk menerima suap, ada godaan untuk kita menyimpang dari kebenaran, ada godaan untuk kita, ayo cicip ini, kesukaan-kesukaan kecil-kecil. Tapi saudara, kalau kita bertahan di dalam kesulitan, saudara, justru di balik kesulitan itu kita akan dinilai, wah orang ini tahan dalam ujian, tahan dalam tekanan, tahan dalam godaan. Saudara, perkara uang, perkara mamon, beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar juga tentang akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Oleh berbagai-bagai keinginan, seseorang jatuh di dalam pencobaan. Ya, masalah paling terberat di dalam dunia ini, kalau apalagi sudah menikah, itu soal keuangan, saudara. Kecukupan, karena kebutuhan pokok itu sandang, pangan, papan, ya, pakaian, ya. Surat Timotius berkata bahwa asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi hari-hari ini gak cukup cuma makan dan pakaian, tapi rumah. Kadang kita bisa bertahan karena kos-kosan, lalu kita mulai meningkat kontrak, atau tinggal di pondok mertua indah. Tapi lama-lama saudara, kita butuh yang namanya rumah. Beli rumah banyak cicilan. Gaji kecil, cicilan banyak. Akhirnya mulai berhutang. Nah, orang yang terlibat hutang, lambat laun dia mulai berhutang dengan yang lebih besar. Akhirnya dia terjerat dengan rentenir. Kemudian timbul masalah-masalah yang lain. Dari masalah sandang, pangan, dan papan, itu akan timbul masalah-masalah sekunder. Karena kebutuhan beli kendaraan, cicilan meningkat, kemudian kita punya kebutuhan yang lain, akhirnya kita menjadi terjebak di dalam soal finansial. Dan kalau kita tidak bijak di dalam soal finansial, perpuluhan kita potong, persembahan kita potong, kemudian berkat mulai berkurang. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu timbul masalah dengan istri, timbul masalah dengan orang di tempat pekerjaan, lalu mulai kehilangan pekerjaan. Saudara, jadi dari masalah-masalah yang kecil-kecil ini, dari sandang, pangan, dan papan, kemudian ada keluarga yang kemudian istrinya kemudian mulai marah-marah, suaminya kemudian tergoda kepada perempuan lain. Jadi dari akar persoalan ini, sandang, pangan, papan, kemudian muncul perkara-perkara yang lain. Perkara-perkara perseteruan, perkara-perkara kedagingan, perkara-perkara gengsi karena ingin memakai barang-barang bermerek tapi tidak mampu, kemudian kartu kredit tagihan membengkak, dan lain sebagainya. Kemudian istri mulai diam-diam tapi ternyata terlibat hutang yang begitu besar. Kemudian percekcokan mulai terjadi di dalam rumah tangga. Saudara, ilustrasi-ilustrasi masalah ini bukan sedikit di antara ratusan juta orang yang ada di Indonesia. Ratusan juta persoalan. Ya, bahkan ada orang yang tega membunuh anaknya sendiri karena sudah tidak mampu beli makan. Mereka serumah itu bunuh diri dan kemudian memutuskan untuk tidak mau melanjutkan kehidupan karena udah nggak ada kebutuhan finansial. Baru-baru ini saudara, jemaat di gereja kami, orang tuanya sakit. Lalu kami bertanya, di mana dirawat?
Oh, di rumah sakit B. Loh, kenapa nggak di rumah sakit A? Kan dekat dengan kita. Udah penuh, rumah sakitnya penuh. Sampai apa yang namanya UGD, ruang-ruang inap, bahkan ICU itu penuh. Loh, biasanya nggak gitu. Iya, sekarang orang sakit lagi banyak sekali meningkat. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, peningkatan pasien-pasien yang ada di rumah sakit ini juga merupakan bukti. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, gunung-gunung persoalan yang dari gunung persoalan ini, mari bersama Tuhan kita akan mendakinya, kemudian beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang berkata di dalam Ibrani 4 ayat 15, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Amin. Kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, karena imam besar yang kita miliki bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, saudara. Yesus telah dicobai, tapi ia tidak berbuat dosa. Dan karena kemenangannya tidak berbuat dosa, kita yang sekarang beroleh kekuatan dan kuasa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yang jadi persoalan keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Awalnya kita nggak ngerti. Bangsa Yahudi, ya, orang Ibrani, surat ini ditulis kepada orang Ibrani yang pada waktu itu ada di Italia, Roma. Saudara, untuk berani masuk ke dalam tahta kasih karunia itu nggak mudah, saudara. Pada perjanjian lama, orang kalau menghampiri tahta kasih karunia, kalau menghampiri bait suci, kalau ada dosa, itu harus cepat langsung mati. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan rahmat. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita. Kita menemukan rahmat. Belas kasihan daripada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan. Menemukan rahmat. Juga menemukan kasih karunia. Untuk mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. That's it. Jadi saudara, dari ribuan jutaan persoalan yang hari ini kamu alami. Persoalannya dari persoalan pokok, yaitu sandang, pangan, papan, kebutuhan jasmani ada di dunia ini. Lalu malah yang paling ngeri saat ini yang kemudian dialami oleh orang-orang yang masuk dalam LGBTQIA. Persoalan kebutuhan, mohon maaf, bisa disensor, seksual. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini yang membuat orang banyak jatuh di dalam pergumulan dan dosa. Bahkan orang berani mengganti gender karena orientasinya tidak sama sesuai dengan yang normal. Tapi saat ini, marilah kita datang dengan penuh keberanian. Berani hampiri tahta kasih karunia. Karena kita udah menerima rahmat, menemukan kasih karunia. Pada waktunya kita akan mendapat pertolongan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, katakan kepada diri kita sendiri pada pagi hari, saya akan menemukan pertolongan tepat pada waktunya. Saya akan menemukan pertolongan tepat pada waktunya. Karena itu saya berani menerima rahmat dan kasih karunia oleh karena Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma. Nah, saudara, bukan dengan kuat dan gagahmu, dan kita sudah belajar kemarin, bukan karena perbuatan baik yang menyelamatkan, tapi rahmatnya. Tapi tidak berarti sampai situ. Harus ada kelahiran kembali dan pembaharuan terus-menerus. Amin. Sebab itu dengan penuh keberanian kita dapat datang di hadapan Tuhan, menyelesaikan persoalan dosa, menyelesaikan pergumulan-pergumulan saudara dan saya yang begitu banyak itu, persoalan hubungan yang rusak. Hubungan yang rusak bisa rusak segala hal. Hubungan dengan manusia rusak bisa rusak segala hal, apalagi hubungan dengan Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan mendaki bukit pergumulan dengan iman dan keberanian. Dan firman Tuhan katakan, jikalau engkau memiliki iman sebesar biji sawi, berkatalah kepada bukit itu akan berpindah. Oleh karena
engkau memiliki iman. Iman sebesar biji sesawi. Ketika engkau percaya, masuk di dalam batinmu, masuk di dalam rohmu, dan engkau berkata, keberanian untuk memperkatakan firman dan kemudian meraih kemenangan di dalam Tuhan, membuat saudara bisa mendaki bukit-bukit pergumulan, membuat saudara bisa mendaki bukit-bukit persoalan, membuat saudara bisa mendaki bukit-bukit kelemahan, dan saudara bisa skip dari lembah-lembah dan jurang dosa. Saudara bisa skip berkemenangan, melompati ya segala musuh-musuh saudara dengan iman dan keberanian, karena tidak mungkin akan ada iman dan keberanian kalau tidak ada satu pribadi yang memberikan kita peluang untuk percaya kepada Dia. Nama Yesus adalah menara yang teguh, kesanalah orang berlari dan diselamatkan. Saudara, pada pagi hari ini, kalau saudara memiliki pergumulan, dengan iman kau percaya, menerima Yesus dalam hatimu, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, di situ saudara akan menemukan keberanian. Di dalam firman Tuhan katakan bahwa di dalam kitab Timotius Tuhan berkata begini, roh yang ada di dalam kita, yang Tuhan berikan bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kuasa dan ketertiban di dalam Kristus Yesus. Saudara, jangan takut, percayalah, dan Tuhan akan bertindak. Kemarin kita sudah belajar dari Ibrani 1 ayat 4 bahwa Yesus Kristus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Waktu Dia sudah berkemenangan, Yesus Kristus udah jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Itu sebabnya Dia ada di tahta, ya, di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memerintah bersama para malaikat, itu yang adalah bawahannya. Dia lebih tinggi. Seketika lamanya firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 2, dia pernah seketika lamanya berada di bawah posisi malaikat. Seketika. Tetapi kemudian dia berkemenangan dan dia mengambil posisi sebagai raja di atas segala raja. Dan kemudian karunia itu dia berikan. Saudara, waktu Raja Ahasiweros memberikan tongkat kasih karunia-Nya kepada Esther, seperti Yesus memberikan tongkat kasih karunia kepadamu. Engkau orang berdosa, yang takut, yang tidak layak, yang merasa tidak mampu untuk datang kepada Tuhan, tetapi tongkatnya terulur bagi kita. Nah, kita yang sudah menerima dengan iman, kasih karunia itu, kita penuh keberanian untuk masuk menghadap tata Tuhan. Itu sebabnya ada hal-hal yang kita harus jaga. Kita harus taat. Kita jangan murtad, saudara. Dan kita harus dengan berani untuk masuk. Gunakan itu kunci kerajaan sorga yang Dia sudah berikan. Jangan sesudah engkau menerima keselamatan itu, engkau takut dan tidak mau memakai kasih karunia itu untuk masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Saudara, dibutuhkan keberanian untuk melompati bukit-bukit persoalan. Tuhan melatih tanganku untuk berperang, kata Daud. Mari saudara, berperang, pakai itu kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dan posisinya itu sudah memberikan tongkat anugerahnya dalam kehidupan kita. Saudara punya pilihan, mau pakai atau tidak mau pakai. Sedikit kita baca tentang latar belakang kitab Ibrani, saudara. Kitab Ibrani ini tidak memiliki salam pembuka sebagaimana surat-surat kiriman pada waktu itu yang sebelum-sebelumnya. Nah, saudara, kitab Ibrani ini lebih mirip khotbah yang memuat uraian teologi yang rumit yang menjelaskan tentang keilahian dan keistimewaan Yesus di hadapan tradisi Yahudi. Makanya surat ini dikatakan surat Ibrani, jadi tujuannya kepada orang-orang Ibrani dan di hadapan tradisi Yunani dalam konteks filsafat Platonik. Nah, pandangan yang pertama, surat kepada orang-orang Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di Italia. Jadi ada orang-orang percaya, orang-orang Yahudi, orang-orang Ibrani yang ada di Roma, Italia. Nah, saudara, ada banyak percampuran kepercayaan pada waktu itu, yaitu orang Yahudi yang tetap memelihara hukum-hukum Yahudi, tapi juga orang Yahudi yang belajar berkontaminasi dengan orang Italia. Makanya pengajaran tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru diangkat oleh penulis, kemudian diberikan tafsiran-tafsiran dan penjelasan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang diberkati, surat Ibrani banyak merujuk kepada kitab-kitab lain, terutama Alkitab Ibrani dan bagian Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Jadi sejumlah besar dari kutipan adalah kitab Yesaya, kitab Mazmur, namun ada juga kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan kitab-kitab di Perjanjian Lama itu menjadi referensi untuk penjelasan terhadap kitab Ibrani. Jadi kitab Ibrani ini ditulis dengan tujuan untuk memberitakan pembuktian bahwa nubuatan-nubuatan yang ada di Perjanjian Lama itu sudah diteguhkan di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kitab Ibrani merupakan kitab tulisan teologi yang sangat bermanfaat bagi kita untuk kita pelajari tentang betapa kuatnya
tebusan darah Kristus Yesus untuk kita semua. Dan diduga bahwa kitab suci ini, di kitab Ibrani ini, awalnya diduga itu diyakini sebagai tulisan Rasul Paulus. Tetapi ada perdebatan di sini, saudara. Sebab biasanya kalau Rasul Paulus menuliskan kitab suci, gayanya itu selalu ada salam-salam yang dia sampaikan. Dan salam-salam yang dia sampaikan ini, saudara, menjadi sifat-sifat dari Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus yang mendominasi surat-suratnya kepada jemaat di Filipi, Korintus, Galatia, Efesus, dan juga kepada murid-muridnya. Tetapi kalau di Ibrani tidak terdapat salam-salam. Jadi mereka masih menebak apakah ini tulisan dari Rasul Paulus dengan ditulis atau Rasul Paulus atau tidak, tetapi dasar-dasar teologia dari kebenaran firman Tuhan itu ada di kitab Ibrani. Jadi yang pertama, karena masih ada dugaan ini bukan Rasul Paulus, karena mereka menganggap bahwa gaya penulisan surat ini berbeda dengan gaya penulisan Rasul Paulus yang kadang penuh dengan salam-salam, saudara. Itu penafsiran dari para teolog. Lalu kemudian di keterangan di Ibrani 2 ayat 3 bahwa orang yang menerima, bahwa di surat ini menyebutkan bahwa si penulis adalah orang yang menerima perkataan Kristus dari orang lain, dari Ibrani 2 ayat 3. Sementara Paulus sendiri mengaku sebagai saksi mata yang telah melihat Yesus dan dengan demikian memiliki status yang sama dengan rasul-rasul lain. Barnabas dan Apolos juga disebut sebagai penulis surat ini, namun pandangan itu belum didapat cukup bukti. Jadi apapun dan siapapun penulis dari kitab Ibrani, mereka adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan dan kemudian orang yang menerima perkataan Kristus dari sesama mereka yang sama-sama melayani dengan luar biasa. Akhirnya para pakar modern sepakat bahwa belum ada kepastian mengenai penulis surat ini. Mungkin bisa dicari lagi fakta-fakta kebenaran yang menunjukkan siapa sebetulnya penulis kitab Ibrani ini. Tapi yang paling penting adalah kita menerima sabda ini sebagai satu kebenaran. Ada kitab-kitab lain yang meneguhkan, yaitu dari kitab-kitab perjanjian lama dan kitab-kitab perjanjian baru yang lainnya. Dan juga kita diteguhkan dengan roh yang ada pada kita. Amin. Jadi yang jelas penulisnya adalah orang yang berpendidikan terlatih dalam hukum Taurat, retorika Yunani juga, mengenal dengan baik filsafat dari Plato, tersirat dari kitab yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, saudara, di dalam Ibrani 2 dikatakan firman Tuhan seperti ini, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itu sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab, garis bawahi saudara ayat 18, oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Yesus sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Roh Tuhan ada pada kita. Oleh sebab Tuhan telah mengurapi kita. Dia yang kita percaya dan dia yang telah memberikan rohnya yang kudus di dalam kehidupan kita. Dia sudah menang dan dia sudah mengalahkan maut. Dia sudah menang atas pencobaan secara daging. Ya, 3 pencobaan. Ya, dia katakan, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ya, pencobaan dari iblis. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Lalu sembahlah aku karena akan kuberikan semua kekuasaan yang aku miliki. Lalu yang ketiga, ubah batu ini menjadi roti. Ketiga pencobaan itu ya, saudara, berbicara soal kekuasaan, ya, bagaimana dia mampu memerintahkan malaikat-malaikatnya, berbicara soal kebutuhan untuk disanjung, berbicara soal kebutuhan untuk makan dan minum, berbicara soal hawa nafsu. Yesus sudah menang atas itu. Dan dia 33 tahun setengah melayani di atas muka bumi ini, tidak ada satupun wanita perempuan yang ada di sisinya sebagai wanita yang bersama-sama dengan dia, sebagai istrinya atau dan lainnya. Dia bebas dari hawa nafsu. Malaikat, wanita-wanita ada di sekitarnya itu bersama dengan dia melayani Tuhan. Dia menang atas hawa nafsu, dia menang, saudara, atas pencobaan-pencobaan finansial. Bahkan dia mengatakan, berikan kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Dia menang atas finansial, dia menang atas hawa nafsu, dia menang atas
pencobaan makan, minum, pakai. Dia menang atas pencobaan untuk dihormati. Dia menang atas pencobaan untuk dia berkuasa. Dan dia telah menang. Dia telah menderita karena pencobaan. Dan dia sudah menang. Maka dia dapat menolong mereka yang dicobai. Hal-hal yang saudara khawatirkan, yang saudara takutkan di dalam hidup ini. Pencobaan-pencobaan terkait kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohani dalam kehidupan ini. Yesus sudah menang. Maka kabar baiknya, saudara, engkau pun akan berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus yang menyelamatkanmu. Amin. Ibrani 3, binasa karena murtad. Hati-hati saudara, jangan supaya ketika kita sudah setia dengan Tuhan, kemudian kita mengalami murtad. Ingat, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan ada seorangnya yang hatinya jahat. Ternyata di antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada hatinya yang masih terbelenggu dengan kejahatan. Dan mereka menyusup di tengah-tengah kumpulan orang percaya. Saudara lihat kiri dan kanan. Ada orang-orang yang menyusup di tengah-tengah orang percaya, yang hatinya nggak benar, yang hatinya selalu menjadi troublemaker. Dimanapun dia berada, ada persoalan, ada pertentangan, ada perseteruan. Yang hatinya jahat, yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Orang yang murtad berarti dia awalnya percaya, menjadi tidak percaya oleh karena hatinya terbelenggu dengan kejahatan. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Saudara, untuk menjadi setia dengan Tuhan, jangan murtad, jangan meninggalkan Tuhan, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan mempersalahkan iman saudara karena saudara tidak mendapatkan apa yang saudara inginkan. Itu jahat. Ketika saudara mendompleng kekuasaan Tuhan, kemudian saudara dengan motivasi untuk melayani Tuhan dengan motivasi tertentu, saudara licik, saudara jahat, dan kemudian akan sampai pada akhir di mana seperti Alexander dan Himeneus, saudara, yang kemudian iman mereka menjadi kandas dan kendor. Saudara yang diberkati, iman yang sehat harus kita miliki supaya dengan keyakinan iman yang teguh berpegang kepada kebenaran. Apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Ingat, orang yang mendengar suara Tuhan, mendengar belum tentu mentaati. Makanya saudara, mendengar harus dibarengi dengan ketaatan. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, dengar suara Tuhan, lihat suara Tuhan, dituntun oleh tiang awan, tiang api, tapi mereka murtad. Siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa yang mayat yang bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Orang-orang yang sudah mendengar suara Tuhan. Hati-hati saudara, mendengar suara Tuhan, membaca firman Tuhan, bahkan ketika engkau bersumpah dengan menggunakan kitab suci di kepalamu, Tuhan tidak menghendaki orang bersumpah demi firman. Karena saudara, kita akan diukur dari perbuatan kita. Banyak sekali kita tidak melakukan firman. Makanya jangan pernah bersumpah demi apapun yang ada di langit atau apapun yang ada di bawah bumi. Siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudara, hal yang pertama yang kita mau belajar lewat firman Tuhan ini, kalau kita mau mendaki bukit pergumulan, kemudian kita mau memiliki iman dan keberanian untuk dapat melangkahi segala persoalan pergumulan, saudara pastikan saudara taat. Selesaikan perjalanan salibmu. Selesaikan via dolorosamu. Selesaikan dengan tuntas apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupanmu. Orang yang taat adalah orang yang pergi dan melakukan. Orang yang sekedar mendengar. Orang Israel pun di Mesir, mereka mendengar tapi mereka tidak taat. Dan sebagian besar daripada mereka tidak masuk di tempat perhentian. Hati-hati, jangan engkau sibuk hanya sekedar mendengar, baca firman tiap hari. Kemudian di luar sana karaktermu tidak menunjukkan bahwa engkau adalah orang percaya yang taat. Bahkan Ibrani 4 ayat 11 dan seterusnya berkata, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk. Masuk saudara dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ingat saudara, firman Allah itu hidup, kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan ingat, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Segala sesuatu telanjang, terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, belajar untuk bertanggung jawab. Ketika kita buka celah dalam hal sedikit, kita akan buka celah di dalam banyak hal. Kita akan buka celah di dalam banyak sekali hal. Kemudian di situ engkau akan melihat bahwa engkau sudah jatuh di dalam kedagingan. Jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Ingat, firman Tuhan itu bisa menebas. Ya, firman Tuhan itu akan memisahkan hati dan pikiran. Jadi saudara nggak bisa bohong di hadapan Tuhan. Karena pembohong, iblis adalah bapa segala pendusta. Tapi orang yang mengenal Tuhan, dia akan dikikis dari segala kekotoran hatinya. Dan firman Tuhan itu akan menusuk sampai ke belakang tabir. Saudara, Ibrani 4, sebab imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan, sebaliknya ia dicobai. Amin. Jadi kalau kita mau taat, Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan contoh bagi kita. Dan kita akan disanggupkan. Taat saudara, taat dan setia. Amin. Ibrani 5 ayat 7 sampai 10 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dalam ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Karena kesalehannya ia telah didengar, dan sekalipun ia adalah anak. Ingat, Yesus taat, dan taat. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, orang yang masuk di dalam penderitaan, dia akan dibentuk sebagai orang yang taat. Kenapa di dalam pendidikan militer? Kenapa di dalam pendidikan kewajiban kemiliteran? Itu mereka bangunnya pun diatur. Bangunnya jam 4. Ya, anak saya baru masuk SMP, sekolahnya jam 6:30 pagi sudah harus di sekolah. Perjalanannya itu sekitar 30 sampai 40 menit. Jadi kalau masuknya jam 6:30, jadi jam 6 kurang dia harus sudah siap. Karena jam 6 kurang 15 dia udah harus siap. Jam 6 kurang 15 atau jam 5:45 dia harus sudah selesai menyelesaikan aktivitasnya. Bangun, mandi air panas, kemudian sarapan, mempersiapkan segala sesuatu. Jadi kurang lebih 4:30 sampai jam 4 anak saya harus bangun. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara, kalau mau menjadi taat, tidak ada orang yang belajar ketaatan dari sebuah kesenangan-kesenangan. Ketaatan diawali dengan penderitaan. Anak saya bangun jam 4 atau 4:30 supaya dia mempersiapkan diri. Darah daging, saudara, menderita. Kalau liburan, dia masih tidur. Jam 7, kadang jam 8, kadang jam 9 baru bangun. Tapi karena mau menjadi murid yang baik, ada proses untuk menuju pada ketaatan. Kita ada preparation, saudara. Saudara, berbicara soal ketaatan, tidak ada orang yang taat dengan instan. Yesus memulai pagi hari pada waktu hari masih gelap dengan mempersiapkan segala sesuatu. Penderitaan untuk mendidik orang dalam kebenaran itu adalah jalan untuk kita menjadi taat. Ingat, Yesus sudah menjadi taat dalam penderitaan. Saudara, kalau takut menderita, jangan mimpi. Yang saya sangat sesali ada beberapa anak-anak yang kami layani, anak-anak muda, tidak tahan menderita. Tidak tahan menderita sehingga mau instan. Masih muda sudah pengen cepat menikah. Kemudian sekarang tidak punya pekerjaan. Saya bilang, mana yang lebih penting? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. Kalau kamu mau mencari uang saat ini, kamu harus tahan menderita. Harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Saudara, ada banyak orang-orang yang suka instan, suka cepat menikmati apa yang indah. Tapi kemudian tidak masuk di dalam pendidikan daripada Tuhan. Didikan dari Tuhan itu harus diawali dengan penderitaan. Itu harus. Itu rumus yang baik. Kalau saudara tidak menderita, saudara tidak mungkin akan ketaatan. Penderitaan bukan penderitaan yang kita cari sendiri. Tapi penderitaan karena didikan, kedisiplinan, didikan untuk taat, melatih diri kita
bangun pagi-pagi untuk prepare masa depan kita. Saudara mau berhasil, sekolah. Saudara mau sekolah, bangun benar pagi-pagi, prepare. Ada penderitaan. Di balik penderitaan, Tuhan sediakan pelangi sesudah hujan. Ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dia sudah taat oleh dalam penderitaan, dia jadi pokok keselamatan bagi mereka yang taat padanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara, sudahkah engkau taat? Atau engkau taat tapi suka bolong-bolong? Taat tapi setengah-setengah? Taat tapi hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya mau taat kalau Tuhan berkati. Saudara tidak tahan penderitaan, saudara tidak bisa taat. Tahan dalam penderitaan, buahnya ketaatan. Buah dari ketaatan, keselamatan dan kehidupan kekal. Saudara, yang kedua, mari untuk kita dapat mendaki bukit-bukit persoalan, bukit-bukit pergumulan dengan iman dan keberanian, mari ubah ketakutan. Ketakutan yang terbesar bukan takut hantu, bukan takut nggak bisa makan, bukan juga karena takut karena nggak bisa dihargai orang. Itu ketakutan-ketakutan yang begitu banyak. Ketakutan sekarang malah makin berkembang karena psikologi itu, ilmu psikologis makin berkembang. Fobia atau ketakutan air, takut tinggi, takut banyak hal, takut berada di jembatan, takut berada di atas gedung. Nah, saudara, tapi ketakutan yang paling fatal adalah takut mati, takut dihukum, takut masuk neraka. Ketakutan ini ada di orang-orang tertentu karena imannya belum ada. Ada orang yang suka nonton film horor lalu berubah menjadi ketakutan. Lihat kain putih digantung ketakutan. Saudara, mari ubah ketakutan menjadi iman dan keberanian. Caranya bagaimana? Yang pertama tadi, kita percaya kepada imam besar Yesus yang sudah mati bagi kita. Ibrani 5 dan Ibrani 6, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan pokok-pokok dari penglihatan Allah. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami tentang kebenaran, ia adalah anak kecil. Orang yang tidak memahami tentang kebenaran, dia dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran. Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang yang ketakutan, orang yang tidak bertumbuh imannya. Dia lebih percaya hantu, dia lebih percaya pocong, suster ngesot, hantu kuburan, daripada kebenaran firman. Kekanak-kanakan karena tidak menerima ajaran tentang kebenaran. Ia adalah anak kecil. Bisa dikatakan, saya percaya, tapi imanmu seperti apa? Makanan keras untuk orang-orang yang dewasa dan terlatih. Dan orang yang dewasa dan terlatih akan memiliki keberanian melompati bukit-bukit persoalan. Sebab itu dikatakan, mari tanggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus, beralih kepada perkembangannya. Jangan letakkan dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak-anak bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir pada pembakaran. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, saudara, ketika kita percaya tentang Yesus, kita taat, kita memiliki keberanian untuk masuk ke pelatarannya dengan darah Anak Domba Allah yang kudus. Mari kita tinggalkan asas-asas pertama, bukan berarti kita lupakan tentang dasar-dasar kebenaran, tapi harus bertumbuh. Bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa. Setelah kita menjadi dewasa, jangan sia-siakan karunia yang sudah kita pernah kecap,
Apalagi saudara yang sudah pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, sudah pernah menerima bahasa roh, sudah pernah mendapat karunia-karunia penglihatan, sudah pernah mengalami keselamatan, dan saudara sudah menerima firman yang baik. Namun yang murtad dalam arti meninggalkan iman, meninggalkan Tuhan, tidak percaya, meninggalkan kesetiaan dan ketaatan, dia tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga pertobatan. Kunci untuk kembali adalah pertobatan. Karena mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka sendiri di muka umum. Ingat, kita harus menjadi orang-orang yang berguna. Kalau tidak menghasilkan buah, itu tidak berguna. Kita sudah menghisap kebenaran, makan makanan rohani, tapi tidak bertumbuh. Jikalau tanah dikatakan, tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidak berguna dan sudah dekat pada kutuk. Makanya Tuhan mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Saudara pastikan saudara berbuah. Bisa menjadi pertanyaan, kalau saudara tidak berbuah, adalah pertama, saudara hidup dalam kedagingan dan menghujat Roh Kudus, atau yang kedua, saudara betul-betul sudah meninggalkan kasih karunia Tuhan. Jangan murtad, saudara. Hal yang ketiga, jangan murtad. Mengapa orang murtad? Biasanya karena ada alasan harta, uang, kedudukan, karena cinta. Beda keyakinan pun bisa menikah, kemudian meninggalkan Tuhan yang dia percaya. Ya, karena kedudukan, karena cinta, karena nafsu, karena marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, atau yang terakhir karena tidak dewasa, kanak-kanak rohani, sukanya susu saja. Makanya dia menolak kebenaran-kebenaran yang membawa kepada penderitaan jasmani. Saudara, yang ketiga, jangan murtad. Tanpa Yesus, semuanya sia-sia. 3 kebenaran ini, yang pertama, saudara harus memiliki ketaatan. Yang kedua, saudara harus memiliki iman dan keberanian, lepas dari ketakutan karena Yesus sudah tebus dosa kita. Yang ketiga, jangan murtad. Tanpa Yesus semuanya sia-sia. Meninggalkan Yesus semuanya sia-sia. Apapun yang kau raih di luar Tuhan tidak akan bermanfaat. Saya akan tutup dengan firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Musa tidak masuk di tempat perhentian, tapi kasih karunia Tuhan ada di dalam dia. Orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas di padang gurun tidak masuk ke tempat perhentian, karena sebagian besar dari mereka telah mendengarkan firman, namun tidak taat. Pilihan bagi kita adalah mau belajar dari contoh tersebut, atau kita mau terus kalah dalam pergumulan. Ingat, kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Karena adanya kebutuhan itu, manusia terjebak dengan berbagai-bagai persoalan, perseteruan. Kalau saudara mau berkemenangan, mendaki bukit iman dengan iman dan keberanian, berusahalah untuk masuk dalam perhentian. Miliki ketaatan, miliki iman dan keberanian, dan jangan murtad. Jangan sekalipun mengubah imanmu dan meninggalkan Yesus Kristus Tuhan. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Di hadapan kita ada contoh orang taat, ada juga yang tidak taat. Yesus sudah taat sampai mati dan berkemenangan. Percayalah kepada Yesus. Amin. Bapak, kami berdoa, kami buka tangan kami buka hati kami untuk belajar taat dan percaya kepada Yesus yang sudah menang atas pencobaan. Itu sebabnya kami memiliki iman dan keberanian untuk melompati bukit-bukit persoalan, berkemenangan, meraih janji-janji Tuhan. Rise up, bangkit dan berjalanlah. Demikian janji firman Tuhan. Dan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan mengikuti contoh ketidaktaatan, melainkan taatlah melakukan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang kita ketahui akan memerdekakan kita. Kita sambut berkat daripada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi, memberikan kita kekuatan baru, menjadikan kita orang-orang yang tahan dalam penderitaan. Sebab orang yang bertahan dalam penderitaan, dia juga akan bertahan untuk hidup dalam ketaatan. Terima kasih Bapa di surga, ketaatan menjadi bagian kami, iman dan keberanian ada pada kami, supaya kami dapat melompati bukit-bukit persoalan. Dalam nama Yesus Tuhan, sumber berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas and God bless you. Shalom.